populasinya berkurang karena diburu, laju perburuannya konstan, berarti laju pertumbuhannya juga akan berkurang sesuai dengan laju perburuan, ya kan? Jadi di sini kita kurangi ya Kx ini dengan laju perburuan yang konstan, ya kan? Kalau kita lihat satuannya jadi sama ya. Yang di sebelah kiri ini rusa per tahun, ini per tahun, ini rusa, jadi rusa per tahun ya K kali X itu. Dikurangi AA itu satuannya rusa per tahun juga, gitu ya. Nah, jadi kita punya bentuk persamaan diferensial seperti ini. Ya, kalau misalnya mau pakai dot, itu bisa kita pakai apa? Kita bisa gini ya, X dikurang A, gitu. Ya, nulisnya sama aja. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Pak, berarti Kak itu ini apa ya, laju pertumbuhan yang populasi itu Pak, rusanya ya Pak ya, Kak, iya. untuk Kak. K itu sebetulnya di sini ini ada kesalahan sih. Di sini harusnya K itu koefisien ya. Koefisien laju pertumbuhan. Karena laju pertumbuhannya itu sendiri kan ini. Ya. Ini laju pertumbuhannya tuh. Ya. Oh, oke Pak. Berarti A-nya tuh laju perburuannya ya Pak ya, secara Iya, konstan ya. iya, gitu. Kalau laju perburuannya tidak konstan, misalnya laju perburuannya adalah DY DT gitu. Jadi gimana tuh kira-kira? Kalau laju perburuannya tidak konstan, laju perburuannya adalah DY DT. Bentuk persamaan diferensialnya jadi gimana? Kamin atau Modelnya gimana? Kalau misalnya laju perburuannya tidak konstan, tidak sebesar A, tapi sebesar DY per DT, DY DT. Atau jangan DY per DT lah, Y aja ya. Sebesar YT, misal. YT rusa per tahun, artinya berubah-ubah ya. Gimana? kameranya harus satu. Kameranya harus 1 meter. Dikurangnya sesuai dengan populasi rusa bukan Pak pemburuannya?
Ini jadi pengurang ya. YT ini akan jadi pengurang. Jadi nanti X dot sama dengan KX dikurang ya Y itu ya. Entah Y-nya berapa. Ya. Nah, ini mengubah nanti dia akan mengubah berapa atau mengubah bentuk populasinya ya. Nah, misalnya kita pakai yang tadi aja X dot sama dengan K kali X dikurang A. Ya, ini nggak ada di pertanyaan, tapi bisa nggak kita cari solusi umumnya? XT sama dengan sekian. Bisa nggak kita bentuk jadi gini? Cari solusinya. K sama A-nya anggap angka ya, cuma angkanya kita nggak tahu berapa. X-nya itu variabel terikat, ya kan? Variabel bebasnya itu waktu, T ya. Gimana caranya? Pemisahan variabel, Pak. Boleh pemisahan variabel. Gimana, Adel, pemisahan variabel itu? Isolasi X sama T, Pak. Sekarang saya tulis jadi gini ya. Oke, yang pertama kita lakukan apa? Dalam pemisahan variabel. Kalau mau pakai pemisahan variabel ya. Yang pertama kita lakukan apa? Isolasi variabel, Pak. Apa yang Gimana? Secara teknisnya gimana? Apa yang diisolasi? ya? Gimana yang lain? Ya. Gimana yang lain? Syarat kita bukan pemisahan variabel. Faktor integrasi, Pak. Boleh faktor integrasi. Mau pindah jadi pakai faktor integrasi boleh. Syarat mau pakai faktor integrasi apa? Syarat kita bisa pakai faktor integrasi apa? Ini contoh kasusnya bisa dua-duanya sebetulnya. Bisa pakai salah satu. Nanti kita coba aja dua-duanya. Oke. Coba syarat kita bisa menggunakan pemisahan variabel apa? Syarat kita bisa menggunakan faktor integrasi apa? Jawab lah.
Ayo, Pak. Seminggu lagi nih ujian. Apa ya? Ya, ayo Mas Adi. Ya. Ayo masa kita diam-diaman aja nih. Pak mau tanya Pak, Ya, kalau misalkan mengisolasi DT KX min A berarti KX min A-nya itu pindah ke kiri semua atau X-nya aja Pak yang pindah ke kiri Pak? bisa nggak X-nya doang yang pindah ke kiri? Kalau X-nya doang yang Kan pindah ke kiri jadi gimana? kalau K itu kan sama aja Ini pertanyaan menarik karena jawabannya nggak satu ya. Jawabannya itu tidak hanya tidak ini jawabannya benar, yang lain pasti salah, nggak gitu sih. Ya. Jadi emang pertanyaannya itu bagaimana kita mendefinisikan kan syarat
bahwa kita bisa melakukan pemisahan variabel itu, kita harus DT itu bisa fungsi terhadap X dikalikan ubah fungsi terhadap dy dt itu jadi fungsi terhadap y dikalikan fungsi untuk terhadap t, gitu perkalian kan ya? ini. Dalam Ya, hal ini ya itu dx dt itu fungsi terhadap x dikalikan fungsi terhadap t kan ya? Nah, bentuk perkalian ini ya itu bisa beda-beda setiap kasus dan bisa beda-beda mungkin setiap orang cara melihatnya. Yang penting apa? Yang penting bentuk ini apa ya? Bentuk perkalian ini terjadi lah ya di persamaan diferensialnya gitu. Kalau yang kebayang sama Adil apa? Pembagiannya. Ini kan berarti harus bisa dibagi jadi fx dan gt gitu ya. Coba yang kebayang apa? Kalau misalkan diisolasi jadi dx per x, jadi sisi kanannya itu k min a dt gimana Pak? Bisa nggak Pak kira-kira kayak gitu Pak? dx per x. X K min a dt. dt. Nah ini nggak bisa. Kenapa? Karena x sama k itu kan perkalian. Sedangkan di sini ada negatif a. Ya, kalau ini pindah berarti kan ini jadi a per x dong. Ya kan? Kalau ini x-nya saya keluarkan, nih, ya. Kalau bagian sini x-nya saya keluarkan, dia akan jadi gini, x dikalikan k dikurang a dibagi x. Ya. Kalau ini pindah ke kiri, dia akan jadi dx per x sama dengan k dikurang a per x kali dt. Ya. Ini tetap ada x-nya di sebelah kanan jadinya. Ya. Gitu. Jadi Berarti dipindahkan sama aja. Ada ide lain? Ini pemisahan variabelnya. Pemisahan variabel. Kalau dx per kx min a sama dengan dt bisa nggak Pak? Oke. dt-nya dipindah ke kanan. Jadi segini semuanya dianggap sebagai fx ya, kalau gitu ya. Kalau dia dipindah ke kiri, ya kan? Terus yang gt-nya itu berarti dianggapnya 1 ya. Karena kx min a dikali 1 kan, ya. Oke. Nah, berarti kita jadi dx per kx minus a sama dengan 1 kali dt gitu kan ya. dt. Nah, bisa nggak tinggal lihat ya. Ini sebelah kirinya ada t-nya nggak? Di sini. Nggak ada kan? Ya. Nggak ada Pak. Cuma ada x-nya aja. Sebelah kanannya ada x-nya nggak? Tidak ada. Tidak ada. Hanya t saja kan? Ya. Berarti ini bisa kita gunakan untuk sebagai metode isolasi ya. Isolasi di pemisahan variabel. Oke. Ini satu contoh. Ada lagi nggak kemungkinannya? Ada yang bisa ini nggak? Ada yang bisa nemu nggak? Ada lagi sih satu lagi, cuma agak lebih kurang, saya bilangnya kurang cantik lah ya. Jadi kalau misalnya kita anggap yang sebelah kanan ini jadi k dikalikan x dikurang a per k gitu ya. Ini adalah ft, ini adalah gt gitu. Ya. Ini kita bisa bentuk juga jadi dx per x minus a per k itu sama dengan k dt. Ini bisa ya, ini juga bisa, terserah mau pakai yang mana ya.
dua-duanya bisa digunakan, hasilnya harusnya sama. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Setelah kita punya dx per kx minus a sama dengan dt, kita apain? Integral, Pak. Integralkan kedua ruas, ya. Oke, integral dx per kx minus a. Wah, ayo, ini kalkulus 1 ya. Apa, ayo? Satu per K. Gimana? Itu integral dx per kx min A kan, Pak? Satu per K bukan, Pak? Terus integral kx min A. Sorry, gimana? Ini jadi Per satu KX min A gitu? dx. Iya bukan, Pak? Oh, bukan. X-nya hilang dong. Dari mana ya tiba-tiba X-nya hilang? Bukan. 1 per KX min A dx, bukan, Pak? Ayo gimana sih caranya? Kalau diintegralin udah nggak ada X-nya. Ya. Apa? 1 per? Gimana? Ayo, gimana sih caranya nyari ini? Yuk. Di matematika kita bukan main hafalan ya. Biasanya metode kalau di teknik tuh. Ya, kita belajar matematika, kita berarti belajar metode penyelesaian masalah. Ya. ln kx min A bukan, Pak? Gimana tuh? KX min A bukan ya? Apalagi Kayaknya ada yang Hendrik kurang ya. kemarin tuh. Gimana cara dapat tadi siapa yang bilang ln KX min A? Gimana cara dapat itu? Dari gimana? Anjir, goblok. Siapa tadi yang bilang? Kemarin tuh lon tuh gimana sih? KX min A. Ini sambil nyari ya, yang lain ya. Sambil nyari, sambil ingat-ingat lagi, sambil buka-buka lagi bukunya. Mana? Oh ya, nanti UTS boleh buka buku catatan ya. 1 buku ya. Jadi UTS minggu depan itu boleh bawa 1 buku catatan ya. Tapi tidak boleh menggunakan alat bantu hitung. Contohnya kalkulator, sempoa gitu ya.
dan teman-temannya gitu ya. Tidak boleh menggunakan alat elektronik apapun ya. Kemudian tidak boleh meminjam alat tulis ya gitu. Jadi kalau misalnya Anda merasa akan butuh pulpen, bawa pulpen. Kalau merasa akan butuh pensil, bawa pensil. Kalau merasa akan butuh penggaris atau jangka gitu ya, ya silakan bawa ya. Gitu.
Gimana? Jawabannya 1/K ln dikali jawabannya 1/K ln nilai mutlak Kx min A itu, Cok. ln nilai mutlak Kx min A itu, Cok.
Yo, gimana? Dapatnya gimana? Cara nyarinya? Saya sih nggak apa-apa, kita diam-diaman aja sampai jam 10 nih. Ingat ini nggak? Teknik atau metode substitusi. Ya. Jancok. Oh, sebabnya juga bah. Oh my god. Pakai teknik substitusi apa? Gimana tuh teknik substitusi? Yang bagian ini dulu ya, yang bagian yang kiri ya. Kita ngomongin bagian kanan. Atau kalau mau lebih bisa kita tulis kayak gini nih. Apa yang disubstitusikan? KX min A. Iya, jadi misalnya kita anggap U sama dengan KX minus A ya. Gitu. Terus diapain kalau substitusi? Turunin, Pak. Diturunkan ya. Jadi DU terhadap DX yaitu adalah apa? Turunan U terhadap X adalah K.
Oke, berarti dx-nya akan sama dengan 1/k kali du, ya kan? Iya, Pak. Nah, ini semua ya diganti, ini jadi itu, ini jadi itu, ya. Sehingga kita akan dapatkan integral 1/u kali 1/k du, ya. Jadi 1/k kali 1/u du, ya. Terus apa? Ada integralnya ya. Integral 1/u du apa? ln, Pak. Ln mutlak u, ya. Gitu. Secara umum dia ada plus C sih, tapi nanti di atas kita nggak Gue usah langsung baca. trauma Oke, anjing. nah kemudian kita kembalikan lagi K-nya ya. Maaf, U-nya kita kembalikan lagi ke sini. Jadi ini jadi ln mutlak KX minus A ditambah C, ya. Gitu. Jadi yang tadi siapa ya yang tadi bilang? Ini kurang mutlaknya sama kurang 1/k di depannya, ya. Jadi bagian yang kiri jelas sudah jadi 1/k kali ln mutlak KX minus A. Integral dt apa? dt diintegralkan jadi apa? Kalau bingung anggap di sini ada 1 di depannya, ya. T plus C. T plus C, ya. Gitu. Oke, nah di sini kita sudah lakukan pengintegralan ya di sisi kiri dan sisi kanan, ya. Gitu. Sisanya tinggal aljabar aja, ya. Kita buat supaya bentuknya jadi x sama dengan sesuatu, gitu kan ya. Berarti 1/k-nya saya bawa ke kanan, ya kan? Ini jadi ln KX minus A sama dengan, nah ini kan tinggal KT ditambah, sebetulnya ini K kali C ya, cuma C itu kan suatu konstanta yang tidak kita ketahui nilainya. K juga suatu konstanta yang tidak kita ketahui nilainya. Jadi ya sama aja, ini tuh konstanta juga gitu ya. Misal C1 atau C doang juga nggak apa-apa gitu ya. Kemudian sisi kanan sisi kiri kita pangkatkan gitu ya, kita eksponenkan dengan E. Jadi ini KX dikurang A akan sama dengan E pangkat KT ditambah C gitu ya. Nah ini sama seperti yang minggu lalu ya udah kita bahas, kalau E pangkat ada penjumlahan bisa dipecah jadi perkalian. Jadi ini adalah E pangkat KT dikalikan E pangkat C ya. Ini bisa kita tulis jadi gini nih ya. E pangkat C juga suatu konstanta ya yang tidak kita ketahui. Jadi misalnya ini kita kasih nama A. Berarti kita akan dapatkan KX dikurang A sama dengan A besar kali E pangkat KT ya. Atau X sama dengan A per K kali E pangkat KT ditambah A per K. Gitu. Ya. Mampus. Oke. Faturno. Kerjakan Ada Fatur. pertanyaan sampai sini? Enggak ada, Pak. Saya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan teknik faktor integrasi? Apa syarat suatu fungsi, bukan fungsi, suatu persamaan
persamaan diferensial bisa diselesaikan menggunakan faktor integrasi kalau apa? Ayo. Kalau dia linear, Pak. Sebetulnya itu tuh syarat cukup ya. Maksudnya kalau yang betul tuh sebetulnya kalau suatu persamaan diferensial linear berarti kita bisa menggunakan faktor integrasi gitu ya. Itu sih. Bukan berarti faktor integrasi itu hanya bisa digunakan untuk persamaan yang linear gitu ya sebetulnya tuh. Ya, tapi kalau dia linear pasti kita bisa menggunakan faktor integrasi. Gitu. Oke. Pertanyaannya ini linear tidak? Persamaan diferensial yang linear itu yang seperti apa sih? Kalau yang orde 1? Bisa diubah bentuk sederhana mungkin. Oke, bentuk sederhananya kalau persamaan diferensial orde 1 bentuk standar ya. Bentuk standarnya kayak gimana? Yang dy per dx terus ada px-nya kalau nggak salah. Iya, gini ya. Ini bentuk standarnya ya. Kalau di sini dx dt berarti harus bisa kita ubah menjadi bentuk gini. Kok x di sini? Ini harusnya y ya. Px sama dengan i. Pertanyaannya ini bisa tidak kita ubah jadi bentuk itu? Bisa, Pak. Gimana caranya? Px-nya pindah kiri nggak sih, Pak? Iya. Jadi ini akan jadi dx dt dikurang kx sama dengan negatif
A, ya. Gitu. Oke, P-nya apa? Q-nya apa? P-nya K, Q-nya minus A. P-nya apa? Bukan K, P-nya. P-nya apa? KX ya, Pak? Minus KX. Minus K, ya. P-nya minus K. Oke. Q-nya tadi minus A, ya. Gitu. Nah, gimana cara kita menggunakan faktor integrasi? Ini baru sampai bahwa kita bisa menggunakan faktor integrasi, ya. Gitu. Oke. Jadi kita tuliskan dengan bentuk standarnya, ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Pakai yang UX sama dengan pangkat integral KX dx. Iya, boleh. Ini ya, mu ya. Oke, sama Iya. dengan pangkat Oke, integral kemudian apa? PX. PX. Kalau di sini bukan PX ya. K, ya, Di sini tag ya, karena ininya tag. Oke, PDT lah. Nah, kita udah tahu P-nya apa. Ya, makanya harus tahu dulu P-nya yang mana gitu ya. Jadi pangkat integral minus K dt. Jadi kita dapatkan integral pangkat negatif KT ya, gitu. Nggak usah ada plus C-nya lagi, nanti plus C-nya terakhir. Ya. Gitu. Oke, kemudian apa? Ini pertama. Yang kedua apa? Setelah kita dapatkan faktor integrasi, kedua ruas yang tadi dikaliin sama ya, dengan mu ini ya. Jadi kita akan dapatkan bentuknya seperti ini. Negatif mu A gitu ya, dan bagian sini itu pasti bisa dituliskan dalam bentuk DDT dari mu dikalikan X ya, gitu. Ini jadinya adalah turunan pertama dari X dikalikan pangkat negatif K ya. Jadi ini pangkat negatif K PA. Sebentar ya.
Nah, selanjutnya apalagi yang akan atau apalagi yang harus dilakukan? Diintegralkan dua ruasnya. Ini pindahkan dulu ya, pindahkan dulu ruasnya, kemudian kita integralkan kedua ruas. Jadi ini ya, baik ya, gitu. Integral ini adalah x kali e pangkat negatif kt. Integral ini integralnya apa ini? Ya, integral yang sebelah sini apa? Negatif A kan bisa dikeluarkan ya, jadi gini ya. Integral E pangkat negatif KT dt apa? ln, Pak. Apa? Integral ini? Berapa? Integral ini? Satu per K. Negatif ya, 1 per K Oh, yang benar. kali E pangkat negatif KT ditambah C. Nah, tapi di sini ada minus K juga, jadi di sini jadi A per K kali E pangkat negatif KT plus C. Ya, gitu. Oke, kalau misalnya kita mau dapetin X sama dengan, berarti ini tinggal dipindah ruaskan. Jadi X sama dengan dipindah ruas, ini sama ini jadi coret, ini jadi E pangkat positif. Jadi C kali E pangkat KT ditambah A per K, ya. Gitu. Kalau misalnya kita sandingkan, ya, ini adalah yang menggunakan metode faktor integrasi, yang menggunakan metode pemisahan variabel, yang A per K kali E pangkat KT ditambah A per K, ya. A per K-nya sama, ya kan? E pangkat KT-nya sama, bedanya cuma di sini, ya. Gitu. Tapi kalau kita lihat A per K itu kan konstanta yang tidak kita ketahui nilainya berapa, gitu. Karena A-nya itu kan tidak jelas ya, A-nya itu kita nggak tahu berapa. C itu adalah konstanta juga, konstanta yang tidak kita ketahui juga nilainya berapa, ya. Jadi sebetulnya ini sama aja,
ya, sama-sama konstanta yang tidak kita ketahui nilainya gitu. Ya. Nah, kalau di solusi umum itu bentuknya akan seperti itu ya. Solusi umum itu suara saya masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk, oke. Kalau solusi umum itu dia bisa jadi bentuknya berbeda-beda ya, tapi intinya sama aja gitu. Kalau misalnya kita punya nilai awal nih, nilai awal X pada saat 0 adalah X pada saat 0 adalah XO gitu ya, X0 gitu ya. Kita coba masukkan ke sini ya. Jadinya XO sama dengan A per K kali E pangkat K kali 0 ditambah A per K ya. Jadi A dibagi K plus A kecil dibagi K ini akan sama dengan X0 ya. Maka kita bisa dapatkan bahwa A besar nilainya akan sama dengan K kali XO per dikurang A ya. K kali XO dikurang A ya gitu. Sehingga kalau kita masukkan ke sana ya, maka XT ya akan sama dengan K kali XO dikurang A per K dikalikan E pangkat KT ditambah A per K gitu ya. Atau saya bisa tuliskan jadi gini, ini kan sama-sama A per K nih, cuma ini minus E pangkat KT ini kali 1 gitu ya. Jadi ini bisa saya tuliskan jadi gini, K dibagi K jadi X0 ya. Saya salah. Ini harusnya bentuknya KX0 dikurang A ya gitu. Jadi di sini XO E pangkat KT ya ditambah 1 minus E pangkat KT kali A per K ya gitu. Oke. Nah, sama kalau misalnya kita mau cari solusi khusus pakai bentuk umumnya dari faktor integrasi juga kita tinggal masukkan aja XO sama dengan berarti C dikalikan E pangkat K kali 0 ditambah A per K ya. Ini kan nilainya E pangkat 0 itu 1 ya. Jadi kita akan dapatkan C sama dengan XO Hasilnya jadi sama aja. jadinya X-nya ya akan sama dengan ganti C-nya dengan ini X0 dikurang A per K kali E pangkat KT ditambah A per K ya gitu. Ini akan sama dengan sama aja ya kalau kita A per K-nya dikeluarin jadi X0 kali E pangkat KT ditambah 1 minus ditambah 1 minus A pangkat KT kali A per K gitu ya. Dan hasilnya jadi sama aja ya. Ini sama aja. Oke. Ada pertanyaan sampai sini?
sampai sini? Susahnya di mana? Persamaan diferensial order 1. Susahnya di mana? Stucknya di mana gitu? Tadi stucknya di mana? Mungkin nentuin pas P sama Q-nya sih, Pak. Nentuin apa? P sama Q-nya. Iya, Pak. Ya, ini kan tinggal lihat aja ya yang di depan semuanya, pokoknya yang ada X-nya dibawa ke sisi kiri, ya kan, ke ruas kiri, gitu. Kemudian kita tinggal samakan aja yang di depan dx dt, ya, atau yang di depan dy dx ini harus 1, yang di depan X-nya itu berarti akan sama dengan P nantinya ya. Yang di ruas kanan nanti akan sama dengan Q. Itu sih kalau misalnya ini. Kalau tidak bisa kita buat seperti ini, berarti dia akan berbentuk non-linear gitu. Ya, kalau non-linear, coba kita lihat bisa nggak pakai pemisahan variabel. Kalau nggak bisa juga ya udah ya gitu. Selesai karena kita cuma belajar pakai 2 metode itu ya. Gitu. Oke. Ya. Selanjutnya, nah silakan 15 menit lah ya. Cari solusi khusus PDB berikut. Bismillah.
Baik. Cara mencari solusi atas persamaan diferensial order 2 gimana? Yang pertama kita lakukan? Atau apa kuncinya nih? Kalau kita mau nyari solusi dari ini LCCDI ya. LCCDI order 2. Homogen atau non homogen? Di soal ini. Homogen, Pak. Mungkin Pak. Homogen ya, karena ini sama dengan. Gimana cara nyari solusinya kalau homogen? Buat asumsi E pangkat lambda T. Iya, kita misalnya asumsikan gitu ya. Y sama dengan E pangkat lambda. Kalau ini X ya, karena ini aksen. Ini berarti Y aksennya lambda kali E pangkat lambda X. Y double aksennya lambda kuadrat E pangkat lambda X. Ya, gitu. Yang kedua, kita substitusi ke persamaan. Ya, jadi 9 kali lambda kuadrat E pangkat lambda X dikurang 30 kali lambda E pangkat lambda X ditambah 25 E pangkat lambda Oke. Lambda X sama dengan 0 ya. Nah, ini kita keluarkan E pangkat lambda X-nya, kita akan dapatkan bentuk ini. Gitu, ya kan? Ini nggak mungkin tidak sama dengan 0. Artinya ini yang harus sama dengan 0 ya. Jadi kita dapatkan persamaan RK. Persamaan karakteristik yaitu 9 kali lambda kuadrat dikurang 30 lambda ditambah 25. Ini sama dengan 0 ya. Gitu. Terus kita cari lambdanya. Gimana nyari lambda? Pakai rumus Pakai diskriminan. Ya. Mau pakai apa? Pakai rumus. Boleh pakai rumus ya. Jadi gimana kalau pakai rumus? Min B plus minus Langsung aja masukin angkanya. Jadi gimana? Tiga puluh plus minus Oke. akar 900 dikurang 900 Oke. Per per 18. 18. Jadinya 30 per 18 ya. 30 per 18 itu berapa? 5/3. 5/3 ya. Ini kasusnya berarti yang mana nih ya kasusnya? Yang berganda Pak. Akar kembar ya. Ganda ya. Gitu. Sehingga basisnya apa? X. Y sama dengan Y1-nya apa, Y2-nya apa? Kalau akar kembar gini. Y1-nya C1. C1. Enggak. Basis dulu, basis. Oh. Basis nggak ada C-nya. Ini berarti jadi E pangkat? lambda X. Iya, gini ya. Kalau yang Y2? X E pangkat lambda X. Iya, gitu ya. Oke. Nah, sehingga kita bisa dapatkan solusi umum, ya kan? Solusi umumnya itu berarti Y sama dengan C1 Y1 gitu ya. Ditambah C2 Y2. Oops, sorry. Ya, gitu. Jadi ini adalah solusi umumnya. Kalau mau tahu solusi khususnya,
Nah, solusi khususnya kan berarti tinggal masukin aja ini ya. Y0 sama dengan 3,3, Y aksen 0 sama dengan 10. Nah, ini diketahuinya dua hal ya supaya bisa dapat C1 sama C2. Ya, kemudian Y aksen 0 sama dengan 10,0 katanya. Ya. Nah, kalau mau tahu ini kan ada Y aksen nih ya, berarti kita harus cari dulu Y aksennya dari sini. Ya. Diturunkan satu kali nih ini. Jadi gimana turunannya? Ya. Diturunkan C1 kali E pangkat 5/3X diturunkan 5/3-nya naik ke depan ya. Naik maju ke depan ya. Jadi C1 kali 5/3 kali E pangkat 5/3X. Kalau ini kan jadi U kali V ya. Berarti U aksen V ditambah U V aksen. Kalau U-nya itu sama dengan X, V-nya itu E pangkat 5/3X. Ini berarti jadi C2 kali E pangkat 5/3X ditambah C2 5/3X E pangkat 5/3X ya. Gitu. Ini adalah turunannya. Nah, kita tinggal masukin nilai-nilai ini ya. Y saat 0 berarti ini dimasukin 0. C1 kali E pangkat 0 ditambah C2 kali 0 kali E pangkat 0. Ini nilainya 3,3. Ini kan sama dengan 0. Jadi kita akan dapatkan C1 sama dengan 3,3. Gampang ya. Yang kedua, berarti kita tinggal masukkan Y aksen di 0 ya. Kita masukin ke sini 0. Kita akan dapatkan C1 kali 5/3 kali E pangkat 0 ditambah C2 kali E pangkat 0 ditambah C2 kali 5/3 kali 0 kali E pangkat 0. Itu sama dengan 10. Ya. Gitu. Ini jadi 0 ya. Ini 1 ya. Ini C1-nya 3,3. Kan? Sehingga ini juga 1 ya. Ini 1. Oke, sehingga kita akan dapatkan 3,3 kali 5/3 ditambah C2 sama dengan 10. Ya. Gitu. Jadi ini coret-coret jadi 1,1. 1,1 kali 5, 5,5. Jadi C2-nya 10 dikurang 5,5. Berarti 4,5. Ya. Gitu. Sehingga solusi khusus yang kita dapatkan ya. Jadi Jadi solusi khusus adalah Y sama dengan 3,3 E pangkat 5/3X ditambah C2-nya tadi 4,5X E pangkat 5/3X. Aduh, susah nih nulis X hari ini. Gitu ya. Oke. Nah, itu kira-kira apa ya? Kira-kira nanti UTS bakal gini aja sih ya. Kalau lihat dari kisi-kisinya. Jadi silakan dipelajari lagi ya. Yang tadi masih bingung tuh yang mana gitu ya. Apakah tadi mencari mencari P dan Q-nya, apakah sebetulnya si integralnya ya harus pakai metode apa nih, substitusi atau apa gitu ya, atau apa gitu kan. Itu di PDB Orde 1. Kalau di PDB Orde 2 ya harusnya nggak ada yang sulit ya, soalnya gitu-gitu aja. Cuma ya apakah kesulitannya adalah pakai rumus ABC ini ya gitu kan, atau kesulitannya itu ketika mencari basis gitu kan. Ini kan harusnya tinggal
ditulis aja di buku catatan, besok bawa gitu kan. Ya. Soalnya gitu-gitu aja kalau yang homogen mah. Ya, kalau PDB order 2 yang LCCDI mah. Ya. Gitu aja dari saya. Kita cukupkan ya. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Ya, kita cukupkan Pak mau ya, nanya Pak. gimana? Waalaikumsalam Boleh warahmatullahi bawa wabarakatuh. catatan ya, Terima Pak? kasih, Ya. Ya, Kak. boleh bawa buku catatan. Untuk ulangan nanti. Iya. Oke, Bukan Pak. ulangan ya, ujian. Ayo ujian Pak. Kalau ulangan itu kita ngulang apa yang sudah soal-soal yang udah dipelajari ya. Kalau di sini itu ujian, jadi nggak mungkin soal yang kemarin udah saya pernah kasih itu nggak mungkin keluar lagi ya. Gitu. Pasti soalnya baru. Ya. Cuma ya tekniknya sama aja ya, membutuhkan pemahaman terhadap hal yang sudah kita pelajari. Itu aja ya. Oke. Sip, kita cukupkan sampai sini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.